bersyukur pada pagi hari Minggu ini Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami dari hari-hari kemarin, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di sini ya Bapa untuk melakukan ibadah Minggu ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami dan Tuhan kiranya berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini dari awal hingga kepada akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, kiranya ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kesempatan pada minggu pagi ini Tuhan sudah berikan waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan pengertian kepada kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita membaca Alkitab yang terambil dari dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Anak-anak bunda berdiri semuanya, kita baca bersama-sama. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Anak-anak bunda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu pagi ini adalah kita bercerita tentang bencana alam. Anak-anak bunda pernah dengar atau pernah lihat terjadinya bencana alam? Bencana alam adalah merupakan suatu peristiwa alam yang terjadi. Ataupun bisa juga bencana alam itu terjadi adalah akibat daripada perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi bangsa dan negara kita. Contohnya, banjir di kota Jakarta. Nah, membawa dampak yang sangat besar dan membawa korban. Bahkan habis harta benda orang-orang yang sedang mengalami kebanjiran tersebut. Nah, di dalam hal ini, anak-anak bunda terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengatasi supaya jangan terjadi banjir adalah harus membuang sampah pada tempatnya. Oleh sebab itu, anak terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di dalam bacaan kita, kitab Yoel, dijelaskan di situ bahwa akan ada datang
bencana. Nah, siapa itu Yoel? Yoel adalah nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat manusia maupun bagi bangsa Yehuda yang sudah jauh dari kehadapan Tuhan. Nah, jelas dikatakan di sini ya, anak-anak bunda, bahwa ada serangan belalang, wabah belalang yang akan memakan habis segala pertanian dan perkebunan bangsa Yehuda. Nah, anak-anak bunda, kalau sudah habis dimakan hasil daripada tanaman mereka, apa yang terjadi? Ya, tentunya mereka jadi miskin. Bukan hanya miskin anak bunda, tapi mereka menjadi kelaparan. Nah, pada saat inilah karena kasih Tuhan kepada umat manusia, maka Tuhan Allah mengutus Nabi Yoel hadir di tengah-tengah kehidupan umat Israel agar mereka tahu dan sadar bahwa perilaku mereka selama ini adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yoel ini tadi membawa satu perubahan di dalam kehidupan mereka dan mengajak umat Tuhan untuk bertobat dan merubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat sekarang ini juga kita telah lihat dan kita telah tahu bahwa di daerah kita atau di kota kita atau di tengah bangsa kita sekarang sedang dilanda bencana, yaitu bencana virus corona. Virus corona ini anak-anak muda kecil dia, tetapi dampaknya besar dan sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan korban jiwa juga sudah ada kita lihat di tengah-tengah bangsa kita. Nah, di sini anak-anak bunda, begitu besarnya peran Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga anak-anak bunda dan semua jemaat gereja disuruh beribadah di rumah. Untuk mengatasi hal seperti ini anak bunda, supaya kita jangan terserang penyakit, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama anak bunda, harus rajin cuci tangan. Yang kedua anak bunda, banyaklah beristirahat. Lalu yang ketiga adalah rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, agar anak-anak bunda semua terhindar dari penyakit virus corona. Nah, anak-anak bunda yang sudah dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita agar kita hidup bersih, dan kebersihan itu adalah membawa dampak kesehatan bagi kita. Anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak PA? Hanya berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar bangsa dan negara kita ini kembali dipulihkan oleh Tuhan, dan semua kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita bertobat. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga virus corona jauh dari tengah-tengah bangsa dan negara kita. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat ini tadi atau yang kita baca, ada beberapa hal yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak layak. Apa itu anak bunda? Yang pertama adalah ingat beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah anak-anak bunda juga harus selalu memohon pengampunan kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Setelah itu adalah dengarkan nasihat orang tua, supaya segala cita-cita, harapan, dan masa depan anak-anak kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa terkasih di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana lewat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama-sama, kiranya boleh menjadi berkat
dan teladan di dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu yang sudah boleh dikabarkan oleh Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda. Pada saat ini juga Tuhan, firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami, berkat bagi sesama, dan berkat bagi Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemerintah kami, sehingga mereka boleh mengambil satu keputusan di dalam mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang penuh damai sejahtera. Terlebih Tuhan, di dalam mengatasi virus corona ini, kami hanya berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan solusinya sehingga corona ini cepat pulih dari bangsa dan negara kami. Tuhan, berdoa juga untuk anak-anak kami yang hadir semua pada saat ini. Bahkan anak-anak kami Tuhan saat ini sedang beribadah di rumah. Berkati mereka, berikan kepintaran, berikan kesehatan, dan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga firman yang kami dengar bersama-sama boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua anak-anak kami, yang dimanapun mereka berada, kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Sebagai orang tua, biarlah mereka akan melakukan tanggung jawab mereka di dalam mengarahkan anak-anak kami untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Beri kesehatan dan rezeki di dalam setiap usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan, untuk bunda-bunda layan yang ambil bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat melayani dengan baik. Terima kasih Bapa, termulialah Engkau. Inilah doa dan harapan kami yang kami mohon kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, Bapa, terima kasih karena Tuhan Engkau memampukan kami dengan memberikan kami kesehatan untuk mengikuti ibadah kami saat ini. Dan Tuhan, kami akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, kepada adik-adik klien kami, agar bisa memberikan berkat yang melimpah lagi melalui orang tua mereka. Tuhan, inilah hidup kami, inilah persembahan kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Amin.
anak bunda, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu yang kudus Bapa di dalam surga. Kami sudah boleh melaksanakan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dapat dilaksanakan seturut dengan kehendak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, dan sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh tiba di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin.